Kali ini saya akan membahas tentang apa itu gereja. Karena orang-orang Protestan banyak mendapatkan serangan, seakan-akan kami bukanlah anggota gereja yang Katolik dan yang Ortodok. Nah, sekarang kita akan pelajari sesungguhnya kata gereja itu apakah menyangkut organisasi atau apa. Nah, kata gereja yang diambil dari kata Portugis yaitu igreja, itu sebenarnya di dalam bahasa Yunani adalah menggunakan kata eklesia. Orang-orang hanya berfokus kepada Matius pasal 16 ayat yang ke-18 yang berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku di mana alam maut tidak akan berkuasa. Apakah gereja itu baru didirikan ketika Yesus berkata seperti itu? Ternyata tidak. Di dalam Perjanjian Lama, istilah gereja itu atau eklesia itu diambil dari satu istilah yang artinya adalah kumpulan atau di dalam LAI sering diterjemahkan sebagai jemaah. Nah, kata kumpulan atau jemaah ini sebagian besar, walaupun nanti ada kata-kata lain, tetapi lebih kepada dua kata. Pertama adalah kata kahal menggunakan huruf Q, Q-A-H-A-L, kahal. Lalu yang kedua adalah kata edah. Nah, mari kita akan lihat dua kata ini di dalam Perjanjian Lama yang kemudian oleh Septuaginta akan diterjemahkan menjadi kata eklesia. Kita akan lihat di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-10. Nah, saya mesti pakai kacamata nih biar kelihatan lebih tua gitu ya. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Perhatikan, Ulangan 4 ayat yang ke-10 ini menggunakan istilah kahal untuk kata berkumpul. Kata berkumpul nanti hanya menjadi kumpulan, itu adalah kata-kata di dalam bahasa Ibrani yang awalnya adalah merujuk kepada congregation. Jadi congregate, silakan kumpullah ke sini. Nanti hasil kumpulan itu akan disebut sebagai kumpulan yang kemudian di dalam pengaruh bahasa Arab di Indonesia kan menjadi jemaah. Jadi kata kahal atau eklesia di dalam Septuaginta merujuk kepada kumpulan orang-orang. Orang-orang yang dikumpulkan kepadaku. Perhatikan kata yang menarik di sini di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-10. Yakni suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Jadi kita, anak-anak Tuhan, eklesia, adalah orang-orang yang dipanggil, kumpulan orang-orang yang dipanggil dari dunia, yang berkumpul dengan dunia, dengan berhala-berhala dunia, dipanggil dan berkumpul untuk Tuhan. Suruhlah mereka kahal kepadaku, berkumpullah kepadaku. Nah, ini adalah istilah eklesia. Kata ek itu adalah keluar dan dipanggil keluar. Mereka orang-orang Israel itu dipanggil keluar dari Mesir. Kata yang kedua yang dipakai adalah kata edah. Itu ada di dalam Yosua pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Mari kita akan lihat, ini adalah Yosua 8 ayat yang terakhir sekali. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah. Nah, jemaah di sini menggunakan kata edah. Dan di dalam Septuaginta itu diterjemahkan menjadi eklesia. Ya, ketika berkumpul menjadi kata kerja, eklesia ini menjadi eklesias. Nah, di sini menjadi kata benda jemaah itu di dalam Yosua 8:35. Sekali lagi ya, Yosua 8:35, tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh eklesia Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta.
Lalu kalau demikian apa artinya? Artinya adalah sebenarnya yang disebut sebagai kumpulan orang-orang atau jemaah atau eklesia yang sering kita kenal sebagai gereja adalah kumpulan orang-orang yang bersatu menyembah YHWH atau Yahweh, Yehua atau Yahova. Itulah YHWH, para Allah pencipta semesta ini. Yang kemudian karena Yahweh ini adalah Tritunggal, Yahweh anak turun ke dalam dunia menyelamatkan, menebus orang-orang tebusannya, kumpulannya itu, gerejanya itu. Jadi di dalam perjanjian lama kata eklesia sudah ada. Bukan ada hanya pada perjanjian baru. Mungkin sedikit sisipan. Apakah itu Septuaginta? Pada abad kedua sebelum Masehi, di Alexandria, dikumpulkanlah orang-orang rahib Yahudi, ahli-ahli Yahudi, yaitu para rabi, 72 orang, untuk menerjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Nah, itu namanya Septuaginta, atau dikenal sebagai LXX. LXX itu adalah angka 70, yaitu 70 rabi yang menerjemahkan itu. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa eklesia adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi umatnya, umat tembusannya. Maka ketika berkata kepada Firaun, let my people go, biarkanlah umatku pergi. Ini adalah orang yang dipanggil dari sana. Nah, kalau demikian, gereja tidak bisa dibatasi hanya kepada organisasi. Karena itu semua orang waktu itu berkumpul, belum ada. Nah, di dalam perjanjian baru kemudian, di dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata, aku akan mendirikan gerejaku. Kan gereja sudah ada zaman itu. Nah, di sini adalah berbicara soal gereja dalam pengertian universal. Zaman gereja mula-mula di perjanjian lama itu hanya orang Israel. Tetapi kepada Petrus dia berkata, aku akan mendirikan gerejaku, yaitu umatku dari seluruh bangsa, seluruh dunia, menjadi umatku. Itu mereka-mereka yang disebut sebagai Kristen. Sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang disebut dengan gereja. Sehingga pengertian gereja ada dua, yaitu kumpulan orang-orang yang kelihatan sekarang ini menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus lalu kita beribadah. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan gereja yang tidak terlihat, yaitu kumpulan orang-orang percaya yang sudah tidak ada, yang sudah matilah kira-kira begitu. Tetapi kita semua akan dikumpulkan kelak di dalam satu eklesia, dalam satu gereja yang dikumpulkan bagi Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan. Jadi gereja bukan persoalan organisasi. Oh, kamu bukan anggota gereja karena kamu bukan Katolik Roma, karena kamu bukan Ortodok, karena kamu bukan Lutheran, gereja Lutheran, kamu bukan gereja Calvinis, kamu bukan gereja GBI, bukan. Seluruh orang-orang percaya Yesus, sebenarnya lebih tepatnya seluruh umat pilihan, adalah anggota gereja universal. Gereja yang tidak kelihatan. The invisible bukan invisible, the invisible church. Gereja yang tidak kelihatan. Itu adalah yang disebut dengan gereja. Jadi umat Protestan, walaupun Anda bukan tergabung kepada Katolik atau kepada Ortodok, dan kita seringkali diejek, dinista sebagai bidat, sebagai heresi, percayalah. Keselamatan kita tidak ditentukan oleh mereka-mereka yang merasa diri anggota gereja hanya karena menjadi anggota organisasi, denominasi gereja tertentu. Bedakan antara umat beriman dengan anggota organisasi. Kekristenan tidak mengenal organisasi sebenarnya. Organisasi dibuat untuk memilah-milah beban visi masing-masing. Betul ada yang bidat, tetapi di dalam kebidatan itu ada batasan. Protestan membatasi bidat atau sekte. Itu adalah mereka yang tidak mengakui Tritunggal. Sehingga itu dipercaya adalah sebuah bidat yang mayor. Betul ada bidat-bidat yang minor yang tidak pernah dibidatkan oleh gereja secara oikumene,
karena mereka mengambil epistemologi sendiri, misalnya mendengar suara Tuhan sendiri, lalu mengaku macam-macam. Mereka masih merasa Kristen karena percaya kepada Yesus. Tapi Yesus yang bagaimana? Yesus yang masih berfirman, yang masih memberikan perintah-perintah yang baru. Nah, ini yang menjadi perbedaan dengan mereka. Tetapi pembidatan di dalam yang saya ketahui dan saya pelajari adalah yang berkait oleh gereja awal oikumene sebelum abad 11 masih berkumpul bersama. Itulah gereja yang Katolik, yang ortodok. Itulah yang disebut dengan gereja yang bisa didengarkan. Nah, hari ini istilah bidat memang ada dua. Pertama adalah yang merujuk kepada yang sudah dibidatkan ajarannya oleh gereja yang Katolik dan yang ortodok. Yang kedua adalah sebenarnya hanya ejekan-ejekan saja, karena individual itu tidak pernah bisa membidatkan. Jadi seandainya sekarang kita dikutuk ya, saya dengar konsili Dositeos dari Bapak Gereja Dositeos katanya mengutuk Calvinis. Ya itu lupakan aja lah, itu abad 16 itu cuma di Yerusalem itu bukan siapa-siapa gitu. Bahkan disebut Bapak Gereja aja bukan. Lalu kemudian ada yang mengaku, padahal saya belum pernah mendengar ya, katanya gereja Katolik juga menganatema itu juga bukan siapa-siapa, karena itu hanya sempalan-sempalan. Cuma ada yang sempalan gede, sempalan kecil, jadi kalau digunakan sekte ya sekte gede, sekte kecil. Nah kita disebut sekte ya biarin, karena mereka juga sekte sebenarnya. Jadi kita yang disebut Protestan tidak usah galau. Kita adalah anggota gereja universal. Gereja yang dikumpulkan oleh Kristus sendiri, ditebus oleh darah Kristus, bukan ditetapkan oleh gereja untuk selamat atau tidak selamat, tetapi oleh Yesus. Di mana Yesus berkata, siapapun engkau, berbeban lelah, datanglah kepadaku. Itulah mereka-mereka yang menjadi anggota gereja. Nah, untuk soal Protestan nanti saya akan membahas lagi apa itu Protestanisme. Henok